Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pembahasan berikutnya, ini kita bahas tentang hierarki Chomsky. Nah, di sini ada beberapa tata bahasa yang diperhatikan yang mirip-mirip dengan otomata. Hierarki Chomsky sendiri di sini ada 4 tata bahasa, di mana yang pertama adalah unrestricted, kemudian konteks sensitif, kemudian konteks free, kemudian reguler. Nah, di mana untuk masing-masing dari penjelasannya untuk unrestricted itu tidak ada aturan atau tipe 0 di sini. Pada tipe ini, simbol ruas sebelah kiri harus minimal ada sebuah simbol variabel dan tidak ada batasan pada aturan produksi. Jadi tipe 0 menggunakan mesin automata dengan mesin Turing. Nah, contohnya seperti ini, A, B, C menghasilkan DE. Jadi ruas kiri lebih besar daripada ruas kanan itu tidak masalah. Karena tidak ada aturan produksi. Kemudian untuk simbol non-terminalnya ada di sebelah kiri pun pada beta, itu tidak masalah. Kemudian untuk selanjutnya ada tipe 1 atau konteks sensitif. Simbol pada ruas sebelah kiri harus minimal ada sebuah variabel dan panjang string ruas kiri harus lebih kecil atau sama dengan ruas kanan. Nah, di sini simbol di sini itu Nah, di sini di sini harusnya simbolnya kan seperti ini ya. Alfa, ini B-nya itu sama. Jadi seperti ini. Alfa dan beta. Tipe 1 di sini di mana ruas sebelah kiri harus minimal ada sebuah simbol atau lebih kecil dari ruas kanan. Nah, di sini ada AB di sini. Ada AB menghasilkan DEF, kemudian CD menghasilkan EF. Jadi CD ini jumlahnya adalah 2, EF ini jumlahnya 2. Kemudian untuk AB di sini jumlahnya 2, lebih kecil daripada jumlah yang beta. Sebelah kiri adalah alfa, sebelah kanan adalah beta. Sebelah kanan tanda panah ya. Kemudian di sini ada DEF, ini ada 3 jumlahnya. Berarti ini termasuk ke dalam konteks sensitif. Karena ruas kiri minimal ada satu variabel itu adalah huruf besarnya atau non-terminal dari lebih kecil dari sebelah kanan. Sebelah kanannya bisa lebih besar. Misalkan di sebelah kirinya adalah A misalkan menghasilkan EF misalkan seperti itu. Nah, ini bisa disebut dengan konteks sensitif. Kemudian ada lagi tipe 2 adalah konteks free grammar. Di sini di mana ruas kiri harus tepat satu simbol variabel atau huruf besar. Jadi yang sebelah kiri atau alfa di sini tidak boleh huruf kecil atau tidak boleh terminal. Jadi tipe 2 menggunakan mesin automata dengan PDA atau push down automata. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di ruas sebelah kiri ini hanya ada satu terminal. Hanya ada satu variabel, Nah, variabelnya hanya ada satu. Nah, sebelah kanan baru banyak. Nah, ini C, D, E, F, G. Yang huruf besar ini adalah non-terminal, ini masih bisa diturunkan. Ini juga B, C, D, E. Ini termasuk ke konteks free grammar. Kemudian ada lagi tipe 3, yaitu reguler, di mana simbol sebelah kiri harus berupa simbol variabel dan simbol sebelah kanan maksimal hanya memiliki sebuah simbol variabel dan diletakkan paling kanan. Nah, ini untuk otomata harus seperti ini. Jadi misalkan tipenya masih konteks free grammar. Nah, itu harus dipecahkan lagi, diturunkan lagi sehingga konteksnya itu berubah menjadi reguler atau tipe 3. Jadi ini bisa disebut sebagai FSA, DFA, dan NFA. Jadi di mana untuk simbol variabel itu satu di sebelah kiri dan kalau ada di sebelah kanan atau di beta itu harus tepat ada di ujung seperti ini. Jadi contohnya seperti yang ada di sini, A menghasilkan E, A menghasilkan EFG, A menghasilkan EFGH,
C menghasilkan D. Nah, ini untuk keterangan dari hierarki Chomsky. Kemudian untuk selanjutnya, untuk aturan produksinya, untuk aturan produksi, untuk cara membacanya tadi jika bingung. Nah, di sini ada aturan produksi yang dinyatakan dalam bentuk alfa menghasilkan beta, atau bisa dibaca juga atau alfa menurunkan beta di sini. Nah, ini alfa menurunkan beta. Kemudian untuk alfa sendiri, alfa di sini simbol-simbol untuk ruas sebelah kiri. Jadi alfa itu di kiri, kemudian beta itu di kanan. Nah, seperti ini. Jadi ini alfa, ini beta. Oke. Kemudian simbol-simbol untuk ruas sebelah kiri itu alfa, dan simbol-simbol ruas kanan itu adalah beta. Simbol-simbol yang bisa berupa terminal dan non-terminal, di mana non-terminal di sini masih bisa diturunkan menjadi simbol yang lainnya. Nah, non-terminal di sini itu adalah huruf besar untuk simbol non-terminal. Kemudian umumnya simbol terminal disimbolkan dengan huruf kecil. Jadi A, B, C, D, E, F, G itu huruf kecilnya itu adalah terminalnya, jadi berhenti jika diinput di terminal. Sedangkan untuk simbol non-terminal disimbolkan dengan huruf besar. Contohnya seperti ini yang di bawah T menghasilkan A. Ini T menghasilkan A, ini adalah terminal non-terminal, A-nya adalah terminalnya. Jadi ini adalah variabel dan ini non-variabel. Kemudian di bawahnya cara membacanya adalah E menghasilkan T, atau tanda berdiri seperti ini dibacanya atau, T menghasilkan T dan E, plus itu dibacanya dan. Jadi ini dan. Jadi kalau ini dirubah atau dipecah, ini bisa menghasilkan dua produksi. Misalkan seperti ini. Ini sorry, tulisannya kayaknya gede-gede, jadi sedang ada error. Ya, hasilnya seperti ini. E menghasilkan T dan juga E menghasilkan T dan E. Nah, seperti ini. Ada dua produksi karena dimulai dengan variabel E, ini bisa digabung jadi E menghasilkan T atau T dan E. Nah, bentuknya jadi seperti ini, sama seperti ini. Seperti itu. Jadi, jika ada dua produksi seperti ini bisa digabung menjadi satu produksi seperti ini. Oke, lanjut untuk aturannya. Untuk aturannya ada 4 tuple dalam tata bahasa reguler, di mana V di sini adalah himpunan simbol variabel, kemudian T-nya adalah himpunan simbol terminal, kemudian P-nya adalah kumpulan aturan produksi, kemudian S adalah simbol awal. Jadi kalau di otomata itu S-nya adalah state awalnya, startnya. Dimana kalau otomata kita pakainya Q0, Q1, Q2, Q3. Kalau di sini kita pakai non-terminal atau variabel atau huruf besar. Nanti kita ganti Q0, Q1, Q2-nya menjadi huruf besar. Contohnya ada otomata seperti ini. Diagram sebagai contoh. Nah, mesin FSA-nya seperti ini. Dimana state awalnya adalah Q0 itu mengarah ke Q1 dengan inputan A. Kemudian ada Q1 mengarah ke Q2 dan Q3 tanpa inputan atau epsilon. Kemudian Q2 input A itu Q2. Kemudian Q3 input B itu Q3. Q2 input B itu Q4. Q3 input B adalah Q4. Nah, ini cara baca dalam automata. Tapi kalau kita transisikan ke kompilasi, itu kita pakai aturan tata bahasa reguler, kita pakai grammarnya adalah yang seperti tadi. Kita buat V-nya itu adalah himpunan simbol variabel, nanti ada himpunan terminal, simbol terminal, ada kumpulan aturan produksi dan juga simbol awal. Oke, lanjut. Ini langkah-langkahnya dari gambar tadi. Anggap saja nanti kita buat di sini Q0 itu adalah S di sini. Nah, Q0 di sini adalah S.
Q0 di sini adalah S, kemudian Q1-nya adalah E, kemudian Q2 adalah A, Q3-nya adalah B. Nah, seperti ini. Sekarang kita lihat di sini, mesin finite state automata pada gambar di atas memiliki simbol input A dan B. Simbol A dan B akan menjadi simbol terminal pada aturan produksi yang akan kita bentuk. A dan B yang kecil ya, jadi simbol A dan B yang kecil, huruf kecil itu akan menjadi simbol terminal. Jadi terminal itu adalah huruf-huruf kecil, inputannya kalau di automata. Non-terminal itu adalah state-nya atau huruf besar. Misalnya kita tentukan simbol awal adalah S di sini. Nah, kita identikan S dengan state awal Q0. Dari Q0 mendapat inputan A menjadi Q1. Bisa kita tuliskan sebagai aturan produksi yang ini. Jadi S di sini menghasilkan AE. S itu adalah Q1 di sini. S-nya adalah Q1. Q1 menghasilkan atau di input A. Di input A menghasilkan E. E itu adalah Q1 ya. Oh, S itu Q0, sorry. Q1, ini Q0. S itu adalah Q0 menghasilkan Q1. Nah, seperti itu. Jadi kalau di automata, Q0 di input, di Q0 input A. Sorry. Nah, Q0 di input A sama dengan Q1. Nah, seperti ini. Kalau di automata. Kalau di tata bahasa reguler, jadinya S menghasilkan AE. Jadi, di sini. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita gunakan sebagai E dan bukan A, karena menyatakan bagian yang belum terbangkitkan mulai dari state Q0. Jadi, kita mulainya dari E. Seperti itu. Kemudian, untuk selanjutnya, langkah selanjutnya, karena yang S menghasilkan E itu kan tadi sudah. Ini S menghasilkan E, ini sudah. Ini adalah S menghasilkan E ya, dengan inputan A. Nah, seperti ini. Kemudian sekarang dari Q1 di sini. Mulai dari Q1. Dari Q1 mendapatkan transisi epsilon atau tanpa menerima input ke Q2 dan Q3. Bisa kita tuliskan di sini E menghasilkan A, E menghasilkan B karena tidak ada inputan. Berarti E menghasilkan A dan E menghasilkan B. Nah, jika ada dua produksi seperti ini, aturan produksi seperti ini yang sama, ini kita bisa gabung. Jadi, E menghasilkan A atau B, seperti ini. Jadi, yang bawah bisa dihapus. Nah, ini kita sudah dapat dua aturan produksi. Nah, di sini kita identikan Q2 sebagai A dan Q3 sebagai B. Lanjut, untuk langkah selanjutnya, dari Q2 jika mendapatkan input A menuju ke state Q2 itu sendiri, dan jika mendapatkan input B menuju ke state Q4 yang merupakan state akhir dan tidak menuju ke state yang lainnya sehingga dapat dituliskan menjadi A menghasilkan AA atau dan bukan atau A menghasilkan B. Nah, yang seperti ini. Ini adalah A. A di input A itu ke A sendiri. A di input B itu ke Q4. Nah, Q4 itu adalah state akhir, jadi tidak perlu dituliskan langsung Q4. Jadi A menghasilkan AA dan A menghasilkan B. Yang tadi S menghasilkan AE, kemudian E menghasilkan A atau B, kemudian A menghasilkan AA atau B.
kita sudah punya 3 aturan produksi, yang harusnya 5 jadi kita singkat jadi 3 aturan produksi. Sudah sampai sini, sekarang kita ke B satu lagi. Nah, yang B pun sama. Jadi untuk B yang ini di input B ke B sendiri. Jadi B di input B hasilnya B, atau B menurunkan B hasilnya B sendiri. Kemudian B ini di input B hasilnya state akhir. State akhir tidak perlu ditulis, langsung berakhir. Jadi B menghasilkan B karena ini state akhir, jadi tidak bisa diturunkan lagi karena ini adalah terminal. Nah, karena yang namanya terminal itu tempat berhenti. Jadi B menghasilkan B ini yang untuk kalau jika terakhir berarti tidak perlu diturunkan lagi. Kalau untuk ini kan masih bisa diturunkan lagi. B yang ini maksudnya adalah B menghasilkan B. B yang ini masih bisa diturunkan lagi. B-nya diturunkannya bagaimana? Menghasilkan B. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah 2 aturan produksi yang bisa disingkat menjadi 1. Kalau kita rangkum nanti hasilnya seperti ini. S menghasilkan AE, kemudian E menghasilkan A atau B, A menghasilkan AA atau B menghasilkan BB atau B. Seperti ini. Untuk hierarki Chomsky dengan aturan produksi contoh 1 sudah selesai. Nanti kita lanjut ke contoh berikutnya. Sampai bertemu di contoh berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.